rendah, pakai chest voice, lalu ada head voice, suara yang di atas. Nanti kita akan menuju ke sana. Nah, terus ngecek juga letak saya, posisi saya pada saat bernyanyi, suara saya letaknya udah benar atau belum. Caranya pada saat nyanyi, tutup hidung, tutup, buka. Kalau suaranya tidak berubah, berarti Anda di letak yang tepat. Ya. Kalau tutup hidung suaranya jadi bengek, dibuka beda lagi, tutup beda lagi, berarti belum benar. Berarti suaranya belum ke depan. Masih pakai suara di hidung gitu. Ya. Malonku ada 5. Nah, ini kalau saya pakai suara hidung gini nih, jangan. Jadi kalau ada yang orang bilang pakai suara hidung, dicoba aja. Nanti pasti suaranya berubah-berubah. Tapi kalau kita suaranya di depan, dipencet-pencet buka tutup, dia nggak akan berubah. Jadi misalnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Jadi, nah kalau tidak berubah berarti saya sudah berada di jalur yang tepat. Nah, terus produksi suara. Nah, banyak sekarang penyanyi-penyanyi mereka meniru suara-suara penyanyi lain. Padahal sebenarnya suara kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu satu dengan yang lain berbeda. Sangat unik. Dan itulah yang harusnya kita tonjolkan. Kalau orang misalnya dia jiplak, pasti apa ya? Jadinya dia tidak bisa mengeksplor lebih, dia tidak bisa memaksimalkan potensi suara aslinya dia, gitu. Sebagai referensi oke, tapi kita harus tahu juga suara kita itu ya sudah begini, warna suara saya begini loh. Jadi gunakanlah warna suara saya dengan maksimal, bukan meniru suara-suara orang. Karena setiap suara unik, contohnya Tompi, kalau kita dengar suara Tompi itu unik, misalnya suaranya Judika beda lagi, suaranya Shakira, misalnya suaranya Celine Dion, itu mereka punya keunikan masing-masing. Nah, itu yang nanti silahkan teman-teman mencari suara saya itu uniksitasnya di mana. Tidak perlu dibuat-buat, tapi punya style sendiri boleh. Tapi jangan sampai benar-benar copy-paste. Itu yang dihindari untuk menjadi penyanyi. Gitu. Lalu, yang berikutnya, nah, pitch. Nah, kalau zaman dulu ada apa tuh? Avia. Pitch itu ya. Pitch itu ketepatan nada atau tinggi rendahnya suara. Jadi biasanya kalau udah penyanyi, dia harus tahu lagu A dimulai dengan tangga nada apa. Jadi setiap penyanyi kalau sudah profesional, dia tahu lagu yang biasa saya nyanyikan ini tangga nadanya apa. Jadi pada saat mereka nyanyi, dia akan minta musisinya untuk main di tangga nada yang dia nyaman suaranya. Mungkin sama-sama sopran, mungkin suaranya sama-sama tenor, sama-sama bass, sama-sama alto. Tapi kenyamanan tingkat penyanyi setiap satu dan lainnya pasti berbeda. Ya. Lalu pitch ini cara belajarnya gimana? Gampang, cara belajar pitch itu sebenarnya dari telinga doang, kita mendengar. Sebenarnya 90% itu bayi waktu dilahirkan, mereka kan dari pendengaran juga. Pendengarannya mereka instingnya tahu nih, suara mama saya seperti apa, suara ayah saya seperti apa. Dia sudah bisa mengenali. Lalu kalau kita nyanyiin lagu buat anak atau kita dengar lagu di luar, kuping kita sudah jeli sebenarnya. Lagunya kita sudah bisa mendengar. Nah, jadi alat belajarnya adalah bisa dipertajam dengan banyak mendengarkan musik atau belajar alat musik. Belajar alat musik ya, apapun yang ada melodinya. Kalau contohnya alat musiknya kayak drum, dung dung ces dung 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 ces dung dung dung, dia kan nggak ada do re mi fa sol la si do, nggak ada. Nah, itu melatihnya paling ritme dan tempo. Makanya kalau pemain drum
pemain percussion gitu, mereka harus jaga temponya, jaga beatnya, nggak boleh lari, jangan sampai temponya kecepatan, kelambatan, nanti cepat lagi. Tapi kalau alat musik yang ada melodinya, ada ngeng, nah itu makin pertajam pendengaran, secara pendengaran, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang ngerti alat musik, biasanya mereka akan lebih peka sama pendengarannya, gitu. Kayak saya tahu nih, misalnya ini nyanyinya kayaknya itu ada yang nadanya yang kurang tinggi dikit deh. Nggak nyampe false, tapi kurang tinggi sedikit aja. Jadi kalau misalnya nada do, ini nada do di sini, misalnya do ya, kadang-kadang ada nyanyinya kita di sini nih, do-nya gini. Atau kadang-kadang malah lebih dikit gini. Jadi nggak pas di sini do-nya. Itu pitch-nya. Gitu ya. Oke, tidak sampai false juga, tapi kurang sedikit saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang tadi saya bilang. Kita suara tuh ada chest voice di dada, biasanya untuk suara rendah. Lalu ada yang head voice. Oh, itu kayak orang nguap. Kayak orang nguap. Misal, nah itu di head voice. Atau orang sebutnya kadang-kadang ada yang nyebutnya falsetto, suara di tipis yang di atas tinggi. Suka dengar kalau penyanyi chest voice-nya dia kuat sekali, lalu begitu nada tinggi soft sekali atasnya. Nah, sebenarnya tidak ada yang peraturan baku mana benar mana salah, tetapi akan lebih baik apabila dari chest voice menuju ke head voice. Ini kan ada bridge, ada jembatannya di sini nih. Ada. Jadi ada 1-2 nada, 1-2 not yang disebutnya kita bridge atau perpindahan nada. Jadi di perpindahan nada itu, oke, terima kasih. Jadi di perpindahan nada ini tengah-tengah antara chest dengan head voice, dia itu bingung pakai chest voice ketinggian, pakai head voice kerendahan. Nah, itu namanya bridge di tengah-tengah, jembatan ya. Nah, makanya kalau jembatan, kalau kita lihat konstruksi bangunan, kalau ada jembatan dia nggak kokoh, roboh kan. Nah, biasanya orang suka apa ya, kecengklek gitu, keseleo nadanya di bridge-nya. Di nada bridge tiba-tiba suka gitu suaranya. Nah, itu tuh biasanya karena tone production pitch-nya dia itu bingung. Saya mau pakai chest voice atau mau pakai head voice itu masih diambang-ambang gitu. Nah, yang bagus adalah kita perkuat chest voice dan head voice lalu di mixing. Contohnya misalnya lagu My Heart Will Go On gitu ya. Kan depannya kan rendah gitu. Every night in my dreams I see you, I feel you. Nah, itu pakai chest voice. Tapi ntar begitu sudah naik nadanya, modulasi, you're here, there's, misalnya, nah, kalau itu tipis. There's nothing I fear. Itu cuma pakai head voice. Tapi kalau lebih bagus lagi, itu kan nadanya sudah klimaks ke atas. Kalau sudah klimaks, harusnya secara volume tidak dikecilkan. Jadi orang-orang tuh kayak udah mau, wah ini udah mau naik nih, udah mau klimaks nih. Loh kok soft ya, lo kok jadi pelan gitu. Nah, itulah yang head voice-nya di mix ke chest. Jadi akan lebih baik kalau you're here, there's nothing I fear. Tetap suaranya ke depan. Jadi head voice saya campur sama chest voice saya. Ngerti ya? Paham nggak sampai sini? Jadi kalau saya contohin sekali lagi, kalau saya memisahkan head voice dan chest voice, chest voice dan head voice, di sini chest, you're here, there's nothing I fear, and I know. Tipis, gitu. Tapi kalau bisa lebih baik, nanti menuju ya pelan-pelan ya. Pertama-tama nggak apa-apa,
tipis, nanti lama-lama kita tebalkan. Head voice-nya dicampur sama chest voices-nya. Jadi suaranya ke depan dan powerful kedengarannya. You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will. Ya, seperti itu. Latihannya gimana? Latihannya kayak belting. Belting tuh kayak ditarik suaranya dari rendah. Pakai A, boleh kayak suara ambulans ya. Bro, Sistika. Iya, Pak Min. Sistika, boleh nggak nih pada poin di sini teman-teman diajak latihan suara seperti barusan? Boleh. supaya mereka juga ada exercise-nya. Yes. Nah, Oh, coba kasih boleh banget. Ada apa gitu contoh. Iya. Nah, kita coba. Ada yang mau mencoba? Bu Imung tuh mau nyoba katanya Bu Imung. Bu Imung, boleh Bu. Bu Imung katanya dengar-dengar suaranya bagus loh. Sebenarnya suara nggak ada yang jelek ya. Sekali lagi saya nggak pernah bilang suara orang tuh jelek, semuanya bagus. Memiliki unikitas tersendiri. Mas, ini suaranya agak bagus nih. Apa Mas? Ini siapa yang DJ nih? DJ tadi? DJ. Hasan DJ. Yuk Bro Hasan. Saya tahu suaranya ngebas banget, bagus. Bagus ya? Yuk, Hasan. Keluar wajahnya Bro Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Boleh Pak Hasan diperdengarkan dong suaranya, teman-teman mau mendengar. Hasan. Kalau suara saya bosan kali. Nih lari-lari mana nih? Bro Hasan mana? Hasan. Oh, ini pura-pura nggak dengar nih, Bro Hasan nih. Ada nih. Ya Pak Min. Ini ayo keluarin suaranya. Yo, Tika suruh kerjain Bro Hasan. Jangan Pak, saya lagi belajar Pak. Ya nggak apa-apa. Ngasih contoh karena rame-rame kan susah. Nanti satu-satu dulu. Ya Bro Hasan. Boleh Pak nyanyi sedikit Pak, atau latihan kayak belting tadi Pak. Ya, oke. Ya, good. Jadi itu namanya humming. Humming tuh menggumam ya. Nah, menggumam yang seperti tadi Pak Hasan lakukan itu sudah betul. Terus taunya betul gimana? Kita biasa rasain bibirnya tuh geter-geter kayak gatel gitu. Kalau saya belum tahu nada saya setinggi apa, nggak usah khawatir. Pertama-tama setinggi mungkin, lalu serendah mungkin. Lalu tinggiin lagi. Tapi bibirnya harus gatel. Ke depan. Kalau ke leher nanti berasa di lehernya nggak enak. Pakai konsonan pun boleh. Nanti bisa dilatih gitu. Yang kedua ada namanya, ini kalau buat penyanyi biasanya saya latihan ekspres kalau belum pemanasan pagi-pagi udah mesti tugas nyanyi. Salah satunya lip trill. Bibir, lip trill. Jadi brr. Kalian ini bisa brr. Kayak bebek, jelek deh, biarin aja. Tapi suaranya itu kenapa dia bisa bagus? Karena kalau kita bunyi lip trill itu udah pasti suaranya di depan sebenarnya. Naik lagi. Dan sebagainya. Gitu. Itu latihan, salah satu latihan ekspres buat warming up suara. Oke, nah sekarang ada lanjut nih, saya lanjutkan sebentar, adalah solfeggio. Solfeggio ini kayak solmisasi ya bahasa Indonesianya kali ya. Jadi kita akan coba
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini cara juga biar pitch. Do, re, mi. Cobain ya. Masing-masing aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, go. Do, re, mi, Sol, la, si, do. turun. Do, si, La, sol, fa, mi, re. ada yang mau nyoba sendiri? Coba. Pak, kalau ada yang nyoba sendiri, dapat hadiah ya Pak Min. Nah, kasih giveaway. Siapa yang mau? Tuh, udah ada giveaway-nya kan, ada sponsor. Jadi boleh. Nah. Ada yang mau coba nggak? Gampang nih. Yuk, coba. Giveaway. Dapat hadiah lagi. Siapa yang mau kasih ini? Raise hand. Siapa yang mau raise hand? Dikasih giveaway. Jangan malu-malu, Bapak Ibu. Do, re, mi. Nggak ada yang mau, malu-malu. Oke, nanti berikutnya ya. Saya tantang lagi. Oh, Burut. Raise hand, ayo Burut. Wah, Ibu Ruth. Ayo Burut. Do, Re, mi, fa, sol, la, si, do. Bentar. good. Seberapa? Ya. Mulai dari mana donya? Donya Sekali lagi seberapa? ya. Do, Re, mi, fa, sol, la, si, do. ya, sebenarnya cuma belum terbiasa nafas dan mulutnya sedikit rahangnya dibuka. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, mulutnya A, keluarnya I. Ya, Nah, nyampe kan, Bu? ya, oke. La, mi, re. Nah, silakan hadiahnya nanti klaim Amin ya. Mantap, Buru, terima kasih atas partisipasinya. Asik, dapat giveaway. Giveaway. Nah, sekarang kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do udah bisa, biasanya kita tingkatin lagi. Do, mi, re, fa. Itu buat latih pitch-nya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Gitu. Jadi dia loncat do, mi, loncat re, fa. Ada yang mau coba? So ini nih Pak Jaya nih kayaknya mau nobanya atau Ibu Elvi nih. Evi nih, Elvi ya. Ya. Oh mantap Bu, Bu Elvi. Do, mi. Ini dari Medan, Elvi Medan nih. Ya, benar. Halo Pak Min. Halo, aduh sudah lama nih nggak ketemu Bu Elvi. Yuk silakan Bu Elvi, keluarkan Medanmu. Wah, keluarkan Medanku. Medan jago-jago nyanyi juga kan? Oke, saya coba ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, la, sol, si, la, do, si, re, do. Cakep. Iya. Nah, itu salah satu alternatif ya. Udah do, re, mi, fa, sol bisa urutan, nanti diloncat-loncat. Nanti ada variasi lagi yang lain. Nah, seperti itu nanti itu ngelatih kalau saya nyanyi nada dari bawah ke atas loncat. Nah, itu nanti terbiasa untuk catch nadanya apa. Gitu. Baik, mantap. Nanti silakan Ibu diklaim saja ke Pak Min. Bagian hadiah. Dapat hadiah ya? Kira-kira Tika lulus nggak nih Bu Elvi? Kenapa? Bu Elvi lulus nggak nih? Lulus dong, lulus. Lulus, Bu Elvi. Kirim WA alamatnya ya. Sudah punya WA saya. Masih. Punya WA saya. Bu Elvi.
Punya saya kan ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, nanti minggu depan Bu Elvi-nya tinggal ngisi tentang mindset. Boleh buat etuzi ya. Lanjut. Oke. Oh, ada pertanyaan dari Imong. Mbak Tika, itu latihan do sampai do lagi dalam satu nafas kah? Iya, bisa, boleh. Lebih bagus. Jadi kalau nafas kita yang tadi awal latihan nafas, tujuannya diambil nafas, tahan, dan buang, itu tujuannya supaya otot diafragma kita bekerja, dan yang tadi ya, pernafasan, terus ambil nafas, buang nafas, itu tujuannya supaya dalam satu kalimat, kadang-kadang satu lagu itu di satu kalimat, dia panjang sekali kata-kata dan melodinya, dan juga membutuhkan power yang baik. Nah, itu support nanti keluarnya suara kita, jadi tidak putus di tengah jalan, ibaratnya gitu. Ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Masih belum terbiasa, putus di tengah jalan, oke. Tapi lama-lama kalau memang dia satu kalimat, usahakan satu nafas. Sama seperti kita ngomong misalnya, halo, hari ini saya mau pergi ke mall dan saya mau belanja barang-barang kebutuhan pribadi. Nah, itu kan satu kalimat. Nah, bernyanyi pun sama sebenarnya. Rangkaian satu phrase, kita sebutnya phrasing. Satu phrase itu satu nafas gitu. Oke, jadi lagunya ada yang phrasing, ada yang pendek, ada yang panjang. Gunanya panjang itu sama kayak olahraga sebenarnya sih. Nafas kita semakin panjang, kita semakin lebih gampang ya. Mau lari 10 km, 5 km, gampang. Gitu. Lagu apa yang mudah yang bisa dipakai latihan bibir tadi? Kalau lagu sih, sebenarnya kalau latihan bibir, pakai do, re, mi, fa, sol aja, Pak. Jadi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, itu yang paling gampang. Atau do, re, mi, nanti naik, dan sebagainya. Gitu. Oke, lip trill, re, mi, re, do, re, mi, re, do, boleh, ha, 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 ha. Bebas. Yang penting konsisten latihan. Oops. Internet connect. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 5 ada tempo dan ketukan. Buat saya, kalau apa ya, misalnya penyanyi itu salah satu yang utama juga dia bisa menjaga tempo lagu dan ketukannya atau rhythm. Jadi kadang-kadang kalau kita suka dengar, ada yang nyanyi, harusnya udah masuk, dia belum masuk. Harusnya belum masuk, dia udah masuk nyanyinya. Atau suka ketinggalan mana, dia nyanyinya sampai mana. Nah, itu tempo dan ketukannya itu yang belum bisa dikontrol. Nah, latihannya gimana? Ada namanya metronom. Metronom itu alat buat tempo. Nah, misalnya ya, saya kasih dengar, di aplikasi HP ada sebenarnya kalau kita install seperti virtual piano, lalu dia suka ada metronom, bunyinya tuh seperti ting, tuk, 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 kayak gitu. Saya kasih dengar, ting, tuk, tuk. Nah, ini tuh untuk menjaga tempo. Misalnya kita nyanyi nih, Semua Kata Cinta. Saya harus bernyanyi tidak boleh lebih cepat atau tidak boleh lebih lambat dari tempo. Jadi harus pas. Kita coba 2, 3. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Nah, itu ya, itu alat bantu metronom supaya kita belajar sesuai dengan tempo ya, supaya nggak kejar-kejaran aja sama yang pemain musiknya. Oke, itu salah satu opsi. Ini biasanya kalau yang
ngeles musik nih, alat musik pasti diajarin pakai metronom juga. Nah, lalu yang keenam, artikulasi atau pengucapan. Biar jelas. Kalau dulu ada yang ngomong mulutnya harus 3 jari masuk gitu ya. Sekarang sudah tidak diperlakukan lagi karena itu jadi membuat stretch rahangnya tidak bekerja secara natural kalau untuk bernyanyi ya. Tetapi caranya adalah ya. Itu slide-nya belum cocok, slide-nya masih di solfeggio. Oh, sudah sekarang Pak? Artikulasi ya? Artikulasi? Ya, oke. Oke. Ya. Sekarang di artikulasi pengucapannya sekarang paling gampang adalah kita baca berita ya. Jadi jelas seperti pembawa acara berita, itu misalnya nih, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufaryadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Nah, cara-cara baca apapun, baca berita, ini yang paling mudah sebenarnya untuk artikulasi, yaitu baca, ngomong. Nah, terus ada juga yang misalnya, jadi ada tiga cara. Ada yang misalnya kita ngomong huruf A ya, ada yang ngomongnya A-nya itu bulat, kayak bulat tapi terlalu ekstrim. Ada yang A lebar. Yang kita mau adalah yang di tengah-tengah. A. Ya, jadi bukan O, bukan A, tapi digeser dari bukan juga geser, digeser ke tengah-tengah. Nah, itu. Oke, nah ini cara baca artikulasi supaya kata-kata kita pada saat bernyanyi orang tuh bisa kedengeran dia ngomong apa sih, kalimatnya apa sih gitu. Apalagi misalnya kita orang Indonesia, lalu kita nyanyinya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Nah, itu harus lebih lebih kedengeran gitu, ngomongnya tuh ngomong apa gitu. Supaya orang di sana mendengar jelas. Nah, ketujuh, yang terakhir, feeling, penghayatan. Jadi kadang-kadang gini, suaranya mungkin oke, lumayan, tapi dia kalau nyanyi feelingnya kuat banget, penghayatannya dapat banget. Nah, itu akan membuat dia itu terlihat sangat menguasai lagu sebenarnya. Meskipun mungkin ya secara teknik vokal mungkin masih ada yang lebih bagus. Mungkin ya biasa-biasa aja, bagus tapi tidak yang sampai wah gimana banget. Tapi dia pakai feeling. Makanya kadang-kadang kalau kita suka lihat audisi atau ajang pencarian bakat, Indonesian Idol, American Idol, The Voice, dan segala macamnya, kita suka lihat kalau yang babak-babak awal, babak-babak eliminasi ya, itu yang sortir awal-awal itu kadang-kadang suaranya ya bagus tapi tidak terlalu gimana, tapi dia punya feeling, dia bisa menyampaikan pesan dari lagu tersebut sangat baik. Makanya kadang-kadang kalau bawain lagu yang mellow, lagu yang sedih, lagu patah hati, jurinya pun sampai terkesima, sampai menangis karena dia merasakan emosi di dalam lagu tersebut. Jadi kalau nyanyi itu sama kayak kita cerita, kayak storytelling. Kalau storytelling itu seorang storytelling yang baik, dia bisa membawakan mood audiensnya. Kalau ceritanya saya sedang happy, ekspresi semuanya, tone suara dia bicara, mimik wajahnya, body language-nya, semua itu menggambarkan isi cerita lagi happy. Tapi kalau lagi marah, lagi kesel, lagi sebel, lagi dendam, itu dia bisa menggambarkan itu. Jadi kalau penyanyi harus lihat dulu lirik lagu yang saya nyanyikan isinya tentang apa ya? Tentang patah hati, jatuh cinta, tentang marah. Nah,
Kalau sudah paham, kita ceritakan balik melalui nada-nada melodi, gitu. Nah, itulah yang pendengar bisa merasakan kalau si penyanyinya pun merasakan. Jadi kadang-kadang kalau tadi yang Pak Teddy, ya, kalau nyanyi sering datar seperti baca, gimana supaya bernada? Faktor Pak Teddy. Ada beberapa faktor sebenarnya. Satu, apakah nyanyinya pakai feeling nggak? Kedua, nanti lebih teknikal. Sebenarnya yang kedua itu tadi, apakah pitch-nya benar nggak yang dinyanyikan? Nah, gitu. Tapi masalah utama biasanya orang sudah bisa main piano lagu, nyanyi lagu yang susah pun sudah fasih, tapi kurang feeling-nya, kurang dapat feeling-nya. Saya kok ngedenger ini kok kayaknya kamu nggak mendalami lagunya ya, misalnya kamu kurang ini lagunya tentang ditinggal pacar nih, atau sedang diputusin nih, pacar gue selingkuh, kesel. Nah, itulah yang harus kita bawakan emosi di dalam diri kita pada saat bernyanyi. Natural aja, nggak perlu lebay, nggak perlu acting, keluar secara natural, tapi kita benar-benar ngerasain. Oke, acting, aktor atau aktris bagus mendalami, bagus main film kalau dia benar-benar bisa. Atau begini. Psikopat. Jessica. Oke. Iya, Pak. Mbak Kartika. Iya, Pak Min. Itu pertanyaan Pak Teddy, boleh nggak Pak Teddy sekalian, apakah 2 baris? Nah, kemudian dianalisa oleh Kartika, di mana problemnya, nah kemudian dikasih tahu, nah terus diulang, di mana bedanya gitu loh. Gimana Pak Teddy, siap? Boleh. Gimana Pak Teddy? Pak Teddy? Mungkin kalau dipraktekkan biasanya lebih akurat. Lagu apa Pak Pak? Teddy? Nggak tahu lagunya Pak. Ya, yang Bapak, ya lagunya yang biasa Bapak nyanyi aja, yang tadi yang datar itu lagu apa Pak? Apa ya? Jalan-jalan di sawah nggak usah naik ke puncak gunung Pak. Kalau puncak gunung kan naik. Ini jalan-jalan di sawah aja jadi datar Pak. Lagu-lagu yang Pak Teddy merasakan false aja tadi, yang pengertian pertanyaan tersebut. Puncak gunung boleh Pak? Kan lagu gampang. Naik-naik puncak gunung kan lagu gampang. Oke, saya coba ya Pak. Nah, coba yuk teman-teman semua perhatikan ya. Oke. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Udah Pak? Oke, jadi Pak Teddy gini, tadi lagu naik ke puncak gunung itu kan lagunya happy ya, ceritanya dia lagi bertamasya, lihat kiri kanan, ku lihat saja banyak pohon cemara. Nah, itu bayangin Pak Teddy sekarang lagi lockdown di rumah, udah berapa bulan nggak keluar rumah, lalu pergilah ke gunung, ke puncak, bisa jalan-jalan. Nah, bayangkan seperti itu Pak, jadi naik. Jadi mukanya juga mimiknya harus happy, Pak. Ke puncak gunung, tinggi sekali. Jadi lebih dirasakan feel-nya saja. Oke, dibuka videonya Pak Teddy. Yo, Pak Teddy, videonya diulang Pak Teddy. Ya, kita kan lagi latih. Nggak apa-apa Pak Teddy. Ya, nggak apa-apa, kita sharing sama-sama supaya pertanyaannya, kegelisahannya terjawab. Coba lagi Pak, nyanyinya lebih rileks aja Pak. Naik, santai aja, nggak cepet-cepet Pak. Oke. Biar ada ekspresinya Pak Teddy, biar ada ekspresinya, boleh videonya dibuka? Ya.
Yuk. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya, Kelihatan tangan, Pak. Jari yang kelihatan jari. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari suara sebenarnya sudah bisa kelihatan. Jadi sebenarnya Bapak udah lebih baik daripada yang pertama. Cuman kurang senyum aja. Saya tahu Bapak nggak senyum nyanyinya. Jadi nyanyinya harus senyum. Naik. Karena kalau mimik wajah kita senyum, itu pasti suara yang keluar juga lain, Pak. Kalau lagu sedih, muka kita sedih, suara yang keluar beda lagi. Naik ke puncak gunung. Betul. Cuman kurang feeling doang, Pak. Bapak nggak false, suaranya oke semua. Tinggal feelingnya. Nah, feeling ini yang sebenarnya nggak bisa diajarin exact seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kita cuma bisa kasih guidance adalah kurang lebih ya. Pertama mungkin kalau les vokal ya, kita contohin dulu gurunya nyanyinya kayak gimana, pembawaannya seperti apa. Nah, dimengertilah itu lirik lagunya itu diresapi benar-benar. Nah, itu nanti baru lama-lama kita nyanyi lagu apapun akan kelihatannya, kedengarannya lebih enak dari sebelumnya. Gitu, Pak Teddy. Oke. Nah, sekarang kita latihan aja satu lagu ya. Mungkin Bapak Ibu, saya rasa sih banyak yang sudah tahu lagunya ya. Ya, saya share screen. Oke. Salah. Nah, payung fantasi tahu nggak? Lenggang mengolek, menarik hati serentak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei, hei, siapa dia? Kau datang nih. Kenapa, Pak Min? Slide-nya andaikan kau datang nih. Sudah payung fantasi kayaknya. Slide-nya Bapak Ibu yang dilihat apa slide-nya? Kan kau datang slide-nya. Andaikan kau datang. Oh, oke. Kalau sekarang? Masih. Andaikan kau datang. Masih. Ini internet. Enggak apa-apa, lagu itu aja. Ya udah lagu ini aja. Andaikan kau datang. Kau datang kembali. Jawaban apa yang kan Fantasi udah. Tengorak, menarik hati serentak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei, hei, siapa dia? Jadi ini adalah seperti monolog sebenarnya. Ada cewek, lenggang mengorak, menarik hati, kelihatannya menarik, ditanya, siapa sih dia? Gitu. Terus wajahnya ketutupan ceritanya di balik payungnya, siapa sih dia? Penasaran. Jadi lagunya ini kan agak sedikit-sedikit centil-centil gitu ya. Lenggang mengorak, menarik hati serentak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei, hei, siapa dia? Ada yang mau coba? Nih dapat giveaway nih. Yang nyoba sendiri. Aku mau coba, Mbak. Ayo, asik. Ayo, Bu. Mbak, kan gitu atau langsung? Nadanya di mana aja terserah, senyaman Ibu. Mbak Hening ini Mbak Hening. Hening. Asik. Mbak Hening tapi tidak hening ya. Tadi katanya. Ayo, Bu. Lenggang mengorak, menari hati serentak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei, hei, siapa dia? Siapa gerangan dinda
bidadari dari surga, ataukah burung kenari membawa harapan pelipur hati, payung fantasi. Hei, hei, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei, hei, siapa dia? Wah, hebat. Mantap Bu Hening. Tiap hari nyanyi. Lagu Lagu zaman dulu. Mbak. Iya. Pasti. Saya sengaja cari yang agak-agak ya zaman dulu, tapi ini kan filmnya ada di remake juga ya di zaman sekarang. Jadi mungkin banyak yang tahu juga. Oke. Sudah bagus Mbak Hening. Sekarang lebih bouncing, lebih membal kayak orang main apa ya, main bola basket. Dem, dem, dem. Jadi lebih centil mbaknya. Lenggang mengorak, menarik hati serentak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi bercerita. Hei, hei, siapa dia? Gitu aja. Sisanya sudah oke. Jadi lebih memang berapa ya? Ya lebih banyak ke arah feeling sebenarnya kalau untuk lagu-lagu pop gitu. Mantap Mbak Hening. Oke. Terima kasih banyak Mbak Hening. Silahkan nanti hadiahnya diklaim ke Pak Mindiarto. Minta alamat. Bagi-bagi hadiah lagi ya Pak Min. 0816 131 4488. Iya. Ada pertanyaan dari Bu Imung ya. Mbak Tika, seseorang yang vokalnya bagus, apakah berarti dia bisa nyanyi segala jenis lagu? Kalau di lagu tertentu sounds good, tapi di lagu lain nggak bagus. Itu masalahnya di mana ya? Di vokalnya. Oke. Jadi setiap orang, setiap penyanyi biasanya dia sudah punya major genre-nya itu di mana. Misalnya kalau kayak saya sebenarnya background saya adalah klasikal. Jadi kalau saya nyanyi belajar klasikal lebih banyak, nanti berarti majority saya adalah sehari-harinya klasikal. Tapi tidak menutup kemungkinan teknik yang dipakai itu sebenarnya mirip-mirip tapi beda tapi mirip sebenarnya. Jadi kalau klasikal itu salah satu teknik vokal yang paling sulit. Ya secara production suaranya juga udah lain. Biasanya kalau penyanyi klasikal itu mungkin banyak sering dengar penyanyi seriosa, ya itu kurang lebih sama lah klasikal gitu. Dia itu biasanya suaranya di satu ruangan tanpa mikrofon, tapi suaranya harus terdengar di satu ruangan yang besar. Nah, keunggulannya penyanyi klasikal apa? Dia biasanya punya head voice-nya itu sudah powerful dibanding penyanyi pop pada umumnya. Jadi karena kalau klasikal, dia melatih head voice itu dari chest voice ke head voice itu lebih apa ya? Lebih sering, lebih utama, lebih naiknya itu lebih banyak. Makanya kalau misalnya suara klasikal kok nadanya tinggi-tinggi ya gitu. Tinggi-tinggi banget karena memang dia melatihnya instrumennya itu di seluruh badan kita. Misalnya jadi kayak nadanya aja lagu di lagu pop dengan lagu di lagu klasik itu startnya udah beda. Artinya range vokalnya itu udah beda. Nah, kalau kita bisa range vokal kita semakin ditarik semakin lebar, bisa serendah mungkin dan setinggi mungkin itu lebih baik. Nah, cuman jadi kalau misalnya di lagu genre A dia bagus, tapi di lagu lain enggak, bisa jadi karena memang dia berpengalaman dan experience-nya dia itu di genre tertentu. Tapi bisa nggak nyanyi lagu lain? Bisa. Cuman mungkin hasilnya nggak sebagus penyanyi yang memang mendalami genre tersebut. Contohnya misalnya saya nyanyi klasikal, saya suruh nyanyi pop, bisa-bisa. Saya belajar lagi pop juga, iya belajar. Tapi mana yang lebih dominan? Nah, itu yang kayak gitulah.
Sistika. Contohnya Isyana Saraswati. Kita suka dengar kan Isyana Saraswati. Itu kan background-nya dia musik klasik. Tapi sekarang karena industri di Indonesia dia lebih populer dengan musik pop, lebih menjual, maka dia beralih ke aliran pop. Tapi beberapa lagu dia ada menyerempet juga range-nya lagu-lagu yang agak tinggi tuh. Jadi di klasikal gitu. Yo, Gitu. Sistika. Ya. Sistika. Kadang ada lagu pop bisa dikeroncongin atau didangdutin itu ya. Ya. Dan sebaliknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, menjawab tentang orang punya apa genre sendiri, bisa nggak dikasih contoh satu ketika nyanyikan lagu satu baris itu atau dua baris? Ini lagu pop ketika diklasikkan tuh bedanya di mana gitu? Atau lagu klasik dipopin tuh gimana? Ada nggak? Yang paling gampang adalah sebenarnya kalau lagu pop pasti lebih rendah daripada lagu klasikal biasanya saya nyanyinya. Jadi kalau lagu pop, misalnya lagu apa ya? Lagu apa ya? Saya juga belum prepare sih. Nggak apa-apa. Atau lagu-lagu yang kemarin menyambut kemerdekaan lah. Contoh lagu kemerdekaan. Misalnya lagu ini. Kalau pop, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, itu lebih ke apa ya, tenang, lebih pop, lebih suaranya nggak terlalu tinggi range vokalnya. Tapi kalau udah dibikin lebih tinggi, diklasikin gitu. Ya, diklasikin tuh, klasikal tuh lebih apa ya, tone suaranya tuh lebih di atas Pak, lebih mix di head voice-nya dia kadang-kadang kalau tingginya. Jadi start tangga nadanya beda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, kalau klasikal tuh lebih banyak apa ya, suaranya lebih, tangga nadanya lebih naik, lebih di atas, lebih tinggi sedikit. Terus vibranya pasti lebih berasa dibandingkan lagu pop. Salah satunya itu. Salah dua, ada salah tiganya, ya masih banyak lagi. Kalau dibedah terlalu kompleks. Begitu Pak Min. Kurang lebih sharing saya hari ini kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada yang bingung-bingung. Mbak Tika, ya. Kebanyakan kan orang belajar olah vokal, umumnya kan dari mulai anak-anak lah ya, betul ya? Nah, gimana nih buat kita nih yang sudah kagok tua, apakah masih sangat bisa untuk dilatih olah vokal, walaupun itu untuk hobi, semata-mata hobi saja, atau untuk ya supaya kalau karaoke itu ya lazim didengar lah kira-kira. Apakah memungkinkan itu? Iya Pak Min, kalau untuk menjawab itu bisa, semua jawabannya pasti bisa, karena teknik vokal sebenarnya adalah teknik yang bisa diukur. Kalau diukur kan kayak sentimeter tuh berapa, 1 cm, 2 cm, 3 cm itu terukur. Jadi kalau terukur pasti bisa dilatih sebenarnya. Oke. Jadi Sistika nih sekarang tuh muridnya tuh selain anak juga ada orang dewasa ya? Iya. Jadi kalau yang anak-anak biasanya kan kalau yang dewasa tuh Pak sebenarnya mereka lebih ke hobi, mereka lebih mau upgrade dirinya mereka supaya saya tuh punya skill lain yang belum saya asah dan saya bisa berguna juga untuk praktekin, misalnya kan sudah menjamu tamu siapa, atau kadang-kadang kita harus diajak karaoke kemana, at least nggak malu-maluin gitu kalau orang bilang. Nah itu bisa. Jadi kalau udah dewasa biasanya saya tanya dulu juga goalnya mau kemana, mau untuk apa nih gitu. Is it just for fun atau lebih serius? Nanti
Kedepannya akan Baik. berbeda. Nah, apakah di dalam situasi pandemi kayak begini sangat memungkinkan belajar olah vokal itu melalui online? Kalau secara online sebenarnya memungkinkan, tetapi namanya online tetap ada keterbatasan karena belajar nyanyi ini atau belajar alat musik itu praktek. Jadi biasanya ya semaksimalnya aja kalau online tuh. Tapi prinsipnya bisa lah di dalam situasi seperti sekarang belajar olah vokal dengan online bisa ya melalui Zoom. Bisa. Oke, Bapak Ibu semua kalau ingin latihan untuk sekedar hobi meningkatkan kualitas suara silakan ya. Itu satu. Kedua. Nah, tadi pertanyaan sudah. Nah, mungkin sebelum ditutup ada baiknya nggak? Tadi saya lihat di slide ada slide kedua tuh lagu. Kita nyanyi rame-rame lagu kedua? Boleh. Nah, tapi semua nih ya. Saya minta videonya dibuka dong. Videonya dibuka. Yuk, videonya dibuka deh supaya nyanyinya enak. Nah, supaya ekspresinya keluar kalau berkenan. Ya, silakan di slideshow. Nah, Ibu Cun tuh udah siap-siap tuh. Wah, untuk nyanyi ya. Oke. Nah, Mas Pram, wah ini dari Malang nih. Orang Malang jauh-jauh nih. Kalau nggak nyanyi kebangetan. Malang, Bandung, Surabaya, Kupang nggak nyanyi kan keterlaluan. Ini dari Malang ada, Surabaya ada, Kupang ada. Nah ini, yuk. Setelah itu kita baru closing lah ya. Setelah nyanyi ini kita closing ya. Boleh. Kita nyanyi dari terlalu indah dilupakan, terlalu sedih karena engkau setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu setulus aku engkau Rame-rame. Andai kau datang kembali, lupakan apa yang kan ku beri. Adakah cara engkau temui untuk kita kembali lagi? Mantap nih Bu Cuncun, lagunya hebat juga nih. Mantap suaranya. Pak Teddy, Pak Mulyono. Oke. Terima kasih, Sis. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kita ditutup slide-nya. Terakhir foto, slide foto terakhir sebelum pertanyaan. Ada nanya? Foto Pak Min. Ya, ada nanya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, silakan kita foto bersama-sama. Silakan videonya dibuka. Pasang senyum, mulut mangap. Pak Ari, ya? kita, Pak Hasan DJ, Carla, Jaya Carla, Mas Sudi, Henning, Hans, belum dibuka. Saya mau klik nih. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, masih adakah? Iya, pas. Sudah pas. Oke, kita berikan jempol, boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga berguna. Terima kasih, Sis. Sama-sama, mantap. Bapak Ibu Terima sore kasih, Sis Kartika. Terima kasih Pak Min. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Min. Selamat malam.